Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, di videoku kali ini, saya akan membahas mengenai peran penting mahasiswa dalam melawan korupsi. Oke, langsung aja. Yang pertama-tama aku akan bahas, mungkin kalian sering mendengar kata korupsi. Pasti semua orang ketika mendengar kata korupsi ini, yang pertama kali tersirat di benak mereka akan muncul seperti suap menyuap, gratifikasi, pungli, dan lain-lain. Kalau saya sendiri menyebut korupsi ini adalah extraordinary criminal atau sebuah kejahatan yang berdampak buruk bagi terutama bangsa dan sendi-sendi manusia tentunya. Juga korupsi ini merupakan salah satu faktor tidak tercapainya suatu keadilan dan kemakmuran di suatu bangsa. Menurut Haryat Moko, korupsi adalah percobaan untuk menggunakan kemampuan mereka untuk melakukan intervensi. Karena posisi mereka untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang, atau kekayaan demi keuntungan mereka sendiri. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, bahwasanya pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun indikasi faktor penyebab yang ada korelasinya tiap poinnya dan cenderung menyerumuskan ke tindak korupsi. Secara singkat dikenal sebagai teori GON yang dikemukakan oleh penulis Jack Bologna. Bahwasanya teori GON ini adalah singkatan dari greedy ataupun keserakahan, opportunity kesempatan, need kebutuhan, dan exposure pengungkapan. Teori GON mengungkapkan bahwa seorang yang korupsi pada dasarnya serakah dan tidak pernah puas. Ketamakan dan keserakahan ini bisa menjadi faktor utama karena mereka yang hidupnya konsumtif atau hedonisme cenderung akan menyerumuskan kepada tindak korupsi ini karena mereka sudah tidak peduli dengan halal atau haramnya sebuah rezeki. Yang kedua, ada opportunity atau kesempatan. Seseorang melihat sebuah peluang seperti mereka punya jabatan nih, berarti mereka punya kekuasaan. Nah, hal ini menjadikan sebuah jembatan atau kemudahan bagi mereka untuk bertindak korupsi. Keserakahan ditimpali dengan kesempatan, maka akan menjadi katalisator terjadi tindak pidana korupsi. Setelah serakah dan adanya kesempatan, seseorang beresiko melakukan korupsi jika ada gaya hidup yang berlebihan, serta pengungkapan atau penindakan atas pelaku yang tidak mampu menimbulkan efek jerat. Seperti kasus-kasus yang terjadi pada saat ini. Yang akan saya ambil studi kasusnya, Rektor Udayana yang baru-baru ini. Rektor Udayana Inyoman Gede Antara ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak korupsi. Ia terseret dugaan tindak pidana korupsi, sumbangan pengembangan institusi bahwa mahasiswa baru seleksi jalur mandiri tahun akademik 2018 sampai dengan tahun 2020 jika dijumlahkan total kerugian korupsi dana SPI Udayana ini mencapai 443,9 miliar. Yang bayangin aja udah dari 2018 sampai 2020 dia melakukan tindak korupsinya, berarti udah 3 angkatan di jalur mandiri yang dimintai uang di luar prosedur. Walaupun begitu, beliau membantah bahwa uang tersebut masuk ke dalam rekening pribadinya. Adanya SPI bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan kampus dan menunjang penyelenggaraan kegiatan kampus, tapi jika terbukti dana tersebut hanya untuk memperkaya oknum tertentu, berarti kebijakan tersebut harus dievaluasi dan diawasi oleh Kemendikbud.
Adapun kita sebagai mahasiswa memiliki peran penting dalam melawan korupsi. Karenanya mahasiswa ya merupakan sebagai penerus bangsa, mahasiswa harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun beberapa peran mahasiswa dalam melawan korupsi, antara lain yang pertama ada pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Mahasiswa dapat memberikan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat mengenai pentingnya pencegahan korupsi dan cara mengidentifikasi serta melaporkan tindakan korupsi. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi di masyarakat atau pembuatan program-program pengabdian masyarakat. Yang kedua, ada penegakan hukum. Mahasiswa dapat memantau dan mengawasi jalannya sistem hukum dan penegakan hukum, termasuk mengawasi tindakan-tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Hal ini dapat dilakukan dengan menjadi pengawas dan pelapor tindakan korupsi. Yang ketiga, ada menjadi teladan. Mahasiswa juga dapat menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari dengan menunjukkan sikap integritas dan kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan organisasi kemahasiswaan dan kegiatan sosial. Yang keempat, pemantauan kebijakan pemerintah. Mahasiswa dapat melakukan pemantauan terhadap kebijakan pemerintah yang berpotensi korupsi dan memberikan masukan dan kritik konstruktif terhadap kebijakan tersebut. Dalam melaksanakan peran-peran tersebut, mahasiswa harus berkomitmen untuk selalu berintegritas dan tidak terlibat dalam tindakan korupsi. Selain itu, mahasiswa juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Sebagai closing statement dari saya, mulailah berbenah dari diri sendiri. Jika ingin berkembang, maka lakukanlah evaluasi dan motivasi diri kalian. Share your thoughts. Saya Zulfan Hilmi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.